Atau menyanggahnya barangkali? Apa yang dikatakan Bang Roma itu harus saya renungkan baik-baik. Karena saya harus diminta bicara dalam konteks filologi. Ya. Jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Saya harus berikan pengantar dulu. Apakah seorang filolog atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab, saya berkata iya, karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu, tapi bicara mengenai manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip itu pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi, saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja. Karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani, silakan. Kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh, kalau memang beliau itu seorang tokoh historis, di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab, tapi justru bahasa Yunani. Yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doctrina Jacobi. Doktrina Jacobi. Ya. Naskah atau manuskrip itu, para ahli filolog sudah melakukan penelitian dengan karbon C14, radiokarbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu, Ho Propetes Sarakenorum. Seorang nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada. Bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Jadi jawabannya di situ memang ada dokumen-dokumen itu. Pemirsa, Masya Allah, ini kita mulai jelas ya, meneliti mengenai nasab ini. Prof. telah mengatakan bahwa apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tokoh fiktif atau memang betul ada? Ini ternyata juga ada di manuskrip eksternal. Ini katakan tadi dalam bahasa Yunani. Ini sebagai pembuktian lebih konkret bahwa tentang eksistensi seseorang, kebenaran sejarah. Nah tentunya, Prof, kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal
sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip Memang zong. Tidak ada. eksternal. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan. Abad ke-9 Masehi. Okay. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Okay. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Okay. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Yeah. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah. Tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog. Diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh. Kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata, ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Paham. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih, Dok. Oh gitu ya? Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Oh gitu ya? Minum dulu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Prof, dilanjutkan, Prof. Jadi kalau kita studi filologi, basicnya itu memang harus manuskrip. Kalau filologi. Okay. Sedangkan kajian arkeologi itu basisnya bukan manuskrip, tapi inskripsi yang ada pada nisan, batu nisan, atau batu-batu apapun yang ditemukan di situ ada tulisannya. Itu pekerjaan dari seorang arkeolog. Medianya saja yang berbeda.
tetapi substansinya sama karena bicara mengenai teks. Teks yang tertulis pada dokumen itu. Dan itu saya kira saling melengkapi. Artinya filologi itu bagian dari studi historis, dan kalau bicara nasab itu kan ini tokoh historis atau bukan. Ini cukup bisa membantu. Jadi bagaimanapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip atau tidak tertulis pada batu nisan atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini maaf harus saya katakan memang ini dipersoalkan. Karena ini kaitannya kepada ada isu tentang adanya kuburan-kuburan palsu dan sebagainya yang betul. yang kemudian telah diteliti oleh banyak pihak ya. Iya. Mungkin kepentingannya itu barangkali untuk menyesuaikan dengan tokoh ini. Iya, untuk menyesuaikan dengan seperti itu ya. Iya. Ini kasus yang saya kira sudah masif diketahui oleh masyarakat kita Indonesia sekarang. Salah satu contoh misalnya tokoh yang bernama KRT Sumodiningrat. Itu makamnya ada di Jogja, keturunannya ada di Jogja. Tapi ternyata nama ini juga muncul di tempat lain, misalnya di Semarang dan lain sebagainya. Yang menarik itu ada sesuatu yang perlu dikaji. Sebenarnya tokoh ini di mana aslinya? Kita punya orang yang sangat pakar di bidang persoalan ini, misalnya Peter Carey. Itu sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini sampai ke arah sana, ke wilayah Semarang. Pasti adanya di Jogja. Dan terbukti itu. Jadi aspek arkeologi terbukti, aspek politik terbukti, kemudian manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Jogja juga membuktikan itu, keturunan mereka masih ada sampai sekarang. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri itu sekarang menjadi wacana yang kontroversi. Nama marganya sebenarnya siapa? Ada yang disandarkan pada nama marga bin Yahya. Ada yang disandarkan pada nama marga Assegaf. Ada yang disandarkan pada nama marga Aledrus. Sebetulnya yang betul dia itu marganya apa? Tapi semuanya kalau dikerucutkan itu Ba'alawi semua. Padahal seharusnya kalau itu benar marganya hanya merujuk pada satu marga saja. Tidak mungkin sampai berganti-ganti ke 3 marga bahkan lebih dari itu. Itu kan menjadi sebuah penelitian menarik bagi seorang filolog dan seorang arkeolog dalam konteks ini. Sementara Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alawi, ada form seperti itu kan? Terkonfirmasi bahwa beliau bukan seorang Ba'alawi. Terkonfirmasi, iya. Pemirsa, Masya Allah, kita harus menundukkan yang hak, yang batil, yang batil. Karena ini bahayanya ini kalau Diponegoro dan lain-lain diklaim sebagai Ba'alawi, Masya Allah nanti bangsa Indonesia ini nggak punya kebanggaan lagi terhadap pahlawannya. Bahwa semua ini adalah keberadaan kita, keislaman kita di sini hanya karena Ba'alawi. Nah ini yang harus kita luruskan seterang-terangnya ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pemirsa, menurut Prof, data eksternal daripada tokoh Ba'alawi ini nggak ada. Jadi, astaghfirullahalazim, kita telah mendapatkan lagi kabar secara ilmiah selain daripada Kiai Imaduddin, sekarang dari seorang filolog yang menyatakan memang tokoh Ubaidillah ini tidak ada. Nah sekarang masalahnya Prof. Oke, ada yang mengatakan bahwa eksistensi seseorang itu tidak perlu harus ditulis dalam sejarah. Tiba-tiba dia muncul, so what? Gitu. Dimunculkan pada abad ke-9 misalnya, baru ditulis, bukan berarti dia dulu nggak ada. Itu kalau ada pemahaman seperti ini, bagaimana menurut ilmu yang Prof kuasai, filologi ini? Ya, kalau dikatakan ini baru ditulis pada era belakangan, sedangkan kajian filologi itu menuntut bukti yang sezaman,
maka bagaimanapun juga harus disimpulkan ini adalah tokoh yang ditulis dalam rangka untuk glorifikasi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sama seperti kalau kita bicara mengenai sang Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang apakah ada kaitan dengan Ismail? Kalau dikatakan iya, dokumennya apa? Al-Quran. Iya, silakan itu dipakai sebagai data. Tapi itu data internal. Silakan diimani. Tapi kalau mengatakan bahwa dia keturunan Ismail, harus menghadirkan